Begitu azan, sholat. Itu banyak hadis yang menyebutkan. Di antaranya hadis Bukhari Muslim. Seorang sahabat bertanya mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa kira-kira dalam ibadah yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, ya, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Azan dikumandangkan teman-teman itu hanya melalui lisan muadzin. Hakikatnya adalah panggilan dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Karena semua orang Afrika, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Melayu di Asia Tenggara sama saja. Semua mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sama. Ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan. Jadi sebenarnya Allah sedang memanggil kita. Beruntunglah orang yang langsung menjawab panggilan tersebut. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, "Lo ya'lamun nasi ma fin nida'i was-saffil awwal la'atahuma walau habwah." Kalau seandainya manusia-manusia ini mengetahui apa yang Allah janjikan di azan dan saf pertama. Saf pertama tentu bagi laki-laki di sini, ya, karena perempuan lebih afdal saf yang belakang, gitu kan? Maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Yang dimaksud dengan mendatangi azan di sini adalah baik jadi muadzin, itu fadilah besar. Imam kalau sholat mengimami kita, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala semua masing-masing. Tapi imam diberikan oleh Allah bonus karena memimpin kita sholat, pahala kita semuanya. Muadzin panen pahala semuanya. Makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya orang tahu yang dijanjikan oleh Allah di azan dan saf pertama. Kalimat azan di sini adalah jadi muadzin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masuk dalam masalah ini menjawab langsung azan itu. Menjawab dengan lisan dan gerakan tubuh datang ke masjid sholat atau kerjakan sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain juga sahih. Kalau kalian dengarkan muadzin mengucapkan azan, maka ucapkanlah yang seperti dia ucapkan. Kecuali di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ini berarti fadilah juga. Masuk dalam masalah ini Allah janjikan pahala yang besar. Makanya kalau dengar azan teman-teman berhenti sebentar, sejenak, dengarin. Ya, ucapkan seperti itu. Atau kita lagi dengar radio di mobil, lagi azan, jangan dimatikan. Ikuti apa yang diucapkan. Karena ini kata Nabi SAW, kalau orang manusia tahu apa yang dijanjikan di azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak karena besarnya pahala. Masuk dalam masalah azan sekali lagi jadi muadzin atau seseorang yang dengar muadzin lalu dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali di hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Masuk dalam masalah ini adalah segera datang untuk mengerjakan sholat, menjawab panggilan azan itu. Ini juga masuk di dalam fadilah hadis tadi. Masuk dalam kalau seandainya manusia tahu apa yang dijanjikan Allah di azan, yaitu menjawab segera, datang di awal waktu. Ada hadis yang lain, hadis mulia juga, hadis sahih. Kata baginda Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang disembunyikan atau disiapkan oleh Allah di azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali mereka harus saling bersaing satu sama yang lain, maka niscaya mereka akan bersaing di situ. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kalau seandainya saya masuk ke masjid, kemudian saya temukan saf pertama sudah penuh, saya siap untuk membayar seluruh harta yang saya miliki di dunia ini kepada salah seorang di saf pertama untuk dia ambil dan dia memberikan kepada saya kesempatan sholat di saf pertama. Di sholat itu saja mereka siap membayar dengan seluruh hartanya karena mahalnya. Sayangnya di Indonesia kadang-kadang kita malah dorong-dorongan, persilahkan. Safnya kosong, silakan Pak, dia tetap di belakang. Kenapa silakan? Masuk dulu di saf pertama. Kalau masih ada kosong, persilakan orang lain masuk. Jangan biarkan orang dapat fadilah besar, kita dapat sedikit. Kita kasih orang ikan paus, kita dapat ikan teri. Harus paham masalah itu. Kalau kita sudah masuk di saf pertama, ada kosong, panggil orang lain, nggak masalah. Jadi kan? Ini masuk dalam bahasan fadilah tentang sholat di awal waktu. Gitu kan? Juga ada hadis Nabi SAW yang sahih, yang berbunyi, kata Nabi SAW, kalau seandainya siapapun yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, maksudnya adalah jamaah pertama sholat. Jadi begitu azan, iqamah pertama, ini tidak masuk dalam jamaah yang kedua, jamaah yang ketiga masuk di masjid. Jamaah pertama yang mempunyai fadilah. Siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, ya, takbiratul ihram pertama imam, maksudnya adalah
Pertama dia takbir di rakaat pertama, dan juga masuk dalamnya adalah awal jamaah yang pertama. Maka dia akan selama 40 hari, maka dia akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Selamanya tidak akan pernah jadi munafik orang itu. Dengan syarat dia mengerjakan 40 hari, 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus dijadwalin selama 40 hari. Dia beribadah kepada Allah tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama, dan ini dijamin tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah berkhianat, tidak akan pernah ingkari janji. Sifat-sifat munafik semua hilang dari dia. Sampai pernah ada seorang syekh di Saudi, seseorang melamar anak perempuannya, dan dia lihat laki-laki ini kayaknya tidak terlalu menjaga sholat. Dia tidak mau nolak, maka dia ingin berdakwah, dan dia mengatakan pada laki-laki itu, saya akan terima lamaranmu tapi dengan syarat. Kebetulan dia punya masjid, syekh ini dia jadi imam situ, dan dia 5 waktu sholat di situ. Dia bilang, saya ingin lihat kamu selama 40 hari ini, kamu hadir di sini, di saf pertama di belakang saya. Itu saja syaratnya. Kalau kau dilakukan, saya akan terima lamaranmu. Anak laki-laki ini cerita, dia bilang, awalnya saya datang sholat karena calon mertua saya. Saya datang karena dia. Tapi subhanallah, dia bilang setelah 40 hari saya kerjakan dan diterima lamaran saya, semenjak itu saya nggak enak rasanya kalau nggak sholat di masjid. Sudah terikat, seperti Allah sudah buat itu rangkaian untuk melatih diri, terapi diri untuk terbiasa mengikat diri dengan masjid. Ya, Allah angkat sifat kemunafikannya. Dan sekian banyak fadilah tentang sholat di awal waktu. Oleh karena itu teman-teman jangan tunda. Jangan tunda. Berapa menit sih? Gitu kan?